Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video saya tentang ilmu tafsir. Adapun materi kita pada video kali ini adalah tentang tafsir Al-Quran dengan ar-ra'yi atau dengan pendapat atau ijtihad mufassir. Sebelum kita membahas tentang materi ini, kita ingin sedikit dulu mereview materi kita pada pertemuan yang lalu, di mana kita telah membahas tentang penafsiran Al-Quran dengan pendapat ahli kitab. Kenapa bisa muncul istilah penafsiran Al-Quran dengan pendapat ahli kitab? Itu alasannya karena penafsiran yang bersumber dari literatur ahli kitab pada awalnya bersumber dari orang Yahudi atau orang Islam yang dahulunya pernah mengikuti agama Yahudi. Artinya memang munculnya tafsir dari pendapat ahli kitab itu tidak terlepas dari latar belakang sebagian sahabat yang memang awalnya menganut agama Yahudi. Yang kedua adalah sebenarnya para sahabat yang masuk Islam itu tidak menyampaikan cerita bohong, sebab selama mereka memeluk agama Yahudi, kisah-kisah itulah yang mereka punya. Karena memang ya seperti itu, di zaman sahabat itu berita yang muncul itu tidak banyak, terbatas gitu untuk menafsirkan ayat atau Al-Quran yang mereka dapatkan dari Nabi. Maka memang betul bahwasanya para sahabat itu memiliki keterbatasan sumber literatur atau bacaan. Maka di antara yang bisa mereka gunakan memang pendapat ahli kitab. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penafsiran Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad mufassir. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apa pengertian dari tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi itu secara bahasa artinya tafsir dengan pendapat atau dengan ijtihad atau dengan hasil apa namanya eee eee, pemikiran dari para mufassir. Sedangkan menurut istilahnya tafsir birra'yi itu adalah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya mufassir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan menyimpulkan istinbat yang didasarkan pada pikiran semata. Jadi di sini kita lihat bagaimana tafsir birra'yi itu pegangan penjelasannya adalah pemahaman daripada mufassir dan juga hasil juga istinbat yang mereka dapatkan dari ilmu yang telah mereka pelajari. Istinbat itu artinya adalah hasil daripada eee, olah hukum yang mereka keluarkan daripada teks atau dalil. Jadi ada namanya teks, ada dalil, eee, mereka kaji dalil itu, kemudian mereka keluarkan hukumnya halal, haram, sunnah, mubah, makruh, dan itulah yang menjadi produk penafsiran. Nah, kalau misalnya ayat itu mengandung suatu hukum. Kemudian kenapa bisa muncul istilah tafsir birra'yi? Ya, awal kemunculan tafsir birra'yi itu dipicu oleh hasil interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. Oleh karena itu dalam tafsir birra'yi peranan akal sangat dominan. Ya, jadi tidak terlepas dari yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di zaman-zaman dahulu memang para mufassir itu terbatas sumber literatur atau bacaannya. Maka mereka hanya menggunakan apa yang kira-kira mereka bisa mendukung mereka dalam menjelaskan makna ayat. Di antaranya adalah mereka juga banyak berkecimpung dalam peradaban Yunani yang banyak mengagungkan ilmu-ilmu filsafat atau ilmu yang mengedepankan akal dan pemikiran. Maka tidak dapat tidak, penafsiran itu juga berpengaruh atau terimbas dari pengaruh ilmu dari negara Yunani itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di samping itu juga karena semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu. Karya-karya para ulama, berbagai metode penafsiran dan pakar-pakar di bidangnya masing-masing, akibatnya karya tafsir seorang mufassir sangat diwarnai oleh latar belakang ilmu yang dia kuasainya. Nah, tentu ini tidak terlepas daripada latar belakang ilmu yang menonjol dari mufassir itu. Itulah membuat munculnya tafsir birra'iyah. Yang ketiga adalah di antara mereka ada yang lebih menekankan telaah balaghah seperti Az-Zamakhsyari.
Ya, karena memang Azam Asy'ari ini sangat kuat dalam ilmu balaghah, maka eee, muncul tafsir bi ra'yi. Kemudian telaah hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum fikih seperti Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi ini lebih mengedepankan ilmu fikih. Telaah keistimewaan bahasa seperti Abi As-Su'ud atau qiraah seperti An-Naisaburi dan An-Nasafi. Telaah mazhab-mazhab kalam dan filsafat seperti Ar-Razi dan telaah yang lainnya. Artinya di sini kita lihat memang eee, latar belakang ilmu mufassir ini mendorong mereka untuk menggunakan penafsiran Al-Quran itu dengan latar belakang ilmunya. Artinya kita lihat di sini bahwasanya variasi eee, ilmu yang ditonjolkan oleh mufassir ini membuat munculnya istilah tafsir bi. Kemudian berikutnya adalah jelaskan pembagian tafsir bi. Tafsir bi ini terbagi kepada dua macam ya. Yang pertama adalah tafsir bi al-mahmudah atau tafsir Al-Quran yang didasarkan dari ijtihad yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Artinya tafsir bi yang mahmudah ini artinya tafsir dengan pendapat yang mendekati kepada kebenaran. Kenapa saya katakan mendekati kepada kebenaran? Karena memang sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ada sebelumnya gitu. Artinya tidak ada yang bertentangan dengan dalil. Nah, itu dikatakan yang terpuji atau mahmudah. Lawannya adalah tafsir bi ra'yi mahmuzmua. Adalah penafsiran dengan akal yang dicela atau dilarang karena bertumpu pada penafsiran makna dengan pemahamannya sendiri atau juga bisa jadi bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Maka dikatakan mazmumah, tercela. Ya. Di sini perbedaannya kalau mahmudah itu terpuji karena memang tidak ada yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Sedangkan mazmumah itu tercela karena banyak pertentangannya. Nanti kita akan lihat contohnya nanti. Kemudian keunggulan dan kekurangan tafsir bi. Keunggulan tafsir bi itu mufassir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun juga zaman. Artinya tafsir bi ini manfaatnya karena dia lebih update dengan perkembangan zaman. Maka bisa menjadi solusi bagi kebuntuan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Kemudian kekurangannya, tafsir baru ini juga punya kekurangan. Yang pertama adalah terjadinya penafsiran yang dipaksakan. Nah, ini kendala sebagian mufassir ya, yang karena mereka buntu dengan menjelaskan ayat, maka akhirnya dipaksa-paksakanlah penafsirannya. Itu menjadi kekurangan dari tafsir baru ini. Kemudian subjektif. Arti subjektif di sini adalah mufassir tidak bisa seringkali kurang apa namanya, bisa melihat penafsiran itu dari berbagai sisi. Ya, makanya tidak heran kita lihat ada beberapa penafsiran yang cenderung lebih sifatnya diskriminatif gitu. Nah, itu yang kekurangannya. Karena memang tidak terlepas dari mufassirnya sendiri yang terlalu mengedepankan hawa nafsunya dalam menafsirkan ayat. Yang ketiga adalah hal-hal tertentu sulit membedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufassir. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa melihat apakah memang betul penafsiran ini yang dimaksud oleh Allah atau memang ada campur tangan daripada mufassir itu dalam mempengaruhi ayat ini. Nah, maka kita perlu adanya pembanding daripada mufassir itu. Nah, itu sebenarnya. Ya, maka kita bandingkan sehingga kita bisa menyimpulkan mana kira-kira argumen yang lebih kuat. Oke, kita bisa menilai itu. Nah, meskipun punya kekurangan, tafsir Bardi juga punya kelebihan. Artinya kita dalam mencari kebenaran dalam penafsiran itu mesti banyak menggunakan referensi. Ya. Kemudian contoh tafsir bi. Yang pertama adalah dengan ra'i mahmuda atau yang terpuji. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin." Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini ditafsirkan oleh tafsir Jalalain ya. Menurut tafsir Jalalain, lafal ayat ini merupakan kalimat berita. Dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah adalah zat yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah
adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Tuhan semesta alam artinya adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yang terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan, hewan melata dan lainnya. Masing-masing mereka disebut alam oleh karena ada alam manusia, ada alam jin dan lainnya. Sebagainya lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata al-allama atau tanda mengingat, ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakan. Nah, di sini kita lihat bagaimana mufassir dalam hal ini tafsir Jalalain menafsirkan kata-kata alhamdu sebagai kewajiban kita untuk memuji Allah, selalu memuji Allah, dan Rabbil Alamin, ya Tuhan yang menguasai seluruh alam. Dan alam ini tidak hanya alam manusia tapi juga alam jin, alam binatang dan alam tumbuh-tumbuhan. Artinya seluruh makhluk hidup, ya tidak hanya manusia, itu wajib sebenarnya memuji Allah. Nah, itu dalam maksud daripada tafsir Jalalain. Di samping itu juga ada tafsir yang tercela atau mazmumah. Tafsir biroi mazmumah. Contohnya ketika dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Artinya adalah dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan salat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini oleh sebagian orang, ya, ini karena dahulu awal-awal muncul corona, mereka gunakan ayat ini sebagai dalil kalau corona itu harus bermukim di rumah, tidak boleh keluar rumah. Ini bukan seperti saya apa namanya harus kita melanggar protokol kesehatan, bukan itu ya. Tapi saya mengkritik orang yang mengatakan kata wakorna ini sebagai virus corona. Nah, ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ada itu yang pernah men-share di grup WhatsApp. Nah, dia men-share ayat ini sebagai ayat tentang corona yang harus kita itu bermukim di rumah saja, tidak boleh keluar rumah. Ya, betul kita harus bermukim di rumah kalau misalnya corona itu sedang meledak ya. Tapi bukan berarti kata corona ini sebagai virus corona, nah, itu yang menjadi keliru yang saya kritik gitu. Nah, ini satu penafsiran yang sangat tercela karena tidak ada dasarnya dan memang dari segi bahasa, dari segi ilmu juga tidak menjelaskan hal itu. Corona itu artinya bukan virus corona tapi hendaklah kamu tetap di rumah. Itu artinya. Kemudian kita kitab tafsir metode biroi yang terkenal gitu ya. Di antaranya adalah tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ini beliau dari Iran ya. Dari Iran, dari Isfahan. Kemudian yang ketiga tafsir Ruhul Ma'ani. Ini yang terkenal juga nih di kalangan para ahlu sufi. Sihabuddin Al-Lusi. Ya. Kemudian yang keempat tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil atau tafsir Al-Baidawi yang dikarang oleh Nasiruddin Ibnu Said Al-Baidawi. Nah, itulah kira-kira materi kita pada video kali ini. Yang intinya adalah bahwa tafsir Biroi ini memang tafsir yang muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut adanya jawaban dari permasalahan-permasalahan yang muncul belakang-belakangan ini yang memang tidak dijelaskan oleh sumber-sumber tafsir sebelumnya dan itu menuntut muncul harus adanya penafsiran baru. Makanya ada tafsir biroi. Di samping itu para mufassir itu memiliki latar belakang ilmu yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, sehingga menuntut mereka menjelaskan suatu ayat itu sesuai dengan konteks yang terjadi di zaman sekarang. Nah, itu kira-kira materi kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.